Prabu Sana, Raja Galuh yang dikhianati. Pada abad ke-8, di tanah Sunda yang masih hijau dan damai, berdirilah sebuah kerajaan bernama Galuh. Di sanalah, seorang raja bijaksana bernama Prabu Sana memerintah dengan cinta rakyatnya. Sana bukan raja biasa. Ia dikenal adil, sabar, dan mengutamakan perdamaian. Tapi seperti banyak kisah besar lainnya, kedamaian itu tak bertahan lama. Datanglah Purbasora, saudara kandung atau sepupu dekat, tergantung versi sejarah mana yang kau percaya. Dengan ambisi membara, ia mengkhianati Sana dan merebut tahta dengan kekuatan militer. Prabu Sana tak melawan. Ia mundur, membawa luka, namun tanpa dendam. Bersama saudari perempuannya, Sanaha, ia mengasingkan diri. Dan di sanalah ia membesarkan Sanjaya, anak keponakannya. Sanjaya tumbuh dalam asuhan Sana. Ia belajar arti keadilan, kesabaran, dan luka dari pengkhianatan. Namun Sanjaya tak dibesarkan untuk balas dendam, melainkan untuk mengembalikan kehormatan. Beberapa tahun kemudian, Sanjaya kembali ke Galuh. Ia menumbangkan Purbasora, dan dari reruntuhan itu, mendirikan kerajaan Mataram kuno, dinasti besar yang memerintah tanah Jawa. Sana mungkin gugur tanpa kembali ke tahtanya, tapi warisannya hidup, bukan dalam kekuasaan, melainkan dalam jiwa pemimpin bijak yang ia tanamkan pada generasi berikutnya. Dan sejarah pun mencatatnya, Prabu Sana, raja yang kalah oleh pengkhianatan, namun menang dalam warisan kebajikan. Ia bukan sekadar raja, Prabu Sana adalah cahaya terakhir sebelum gelap menyelimuti. Dalam sunyi istana yang penuh intrik, ia memimpin dengan jiwa, bukan dengan amarah. Dikhianati, dijatuhkan, tapi tidak dilupakan. Sebab dari tanah di mana ia tumbang, berdiri Sanjaya, tunas dari semangat yang tak mati. Prabu Sana adalah bukti bahwa seorang raja bisa kalah dalam perang, tapi menang dalam sejarah. Namanya mungkin tak lagi lantang disebut, tapi jejaknya terukir dalam tanah, dalam darah, dalam takdir Nusantara.